Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 4 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa juga sudah termakan omongannya si para buana dan terlihat Dewa yang lagi marah ke Panopal. Di sini para buana juga ngomong dalam hatinya, Dewa sudah termakan omongan saya. Pokoknya Dewa supaya benci kepada Panopal. Pas lagi dia ngobrol, gak lama kemudian polisi datang dan membawa Tante Saras. Lalu para buana juga sangat kaget dan di sini para buana juga langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung dia juga memeluk Tante Saras. Terjadilah peluk-peluk. Di sini Tante Saras juga langsung dia juga duduk dan dia juga ngomong kepada para buana, kenapa Mbak kok bisa dipenjara, kata Tante Saras. Lalu terlihat si para buana juga dia menceritakan dan menjelek-jelekan Panopal. Tapi Tante Saras di sini dalam hatinya ngomong, tidak mungkin Panopal melakukan itu. Saya harus ketemu sama Panopal. Singkat cerita Tante Saras juga dia pamitan dan dia juga memeluk para buana. Lalu dia juga langsung pergi dari kantor polisi. Lalu di sisi lain di sini terlihat ibunya Saskia juga dia mau pulang ke rumahnya dan di sini dia juga langsung keluar dari ruang rawatnya. Pas di luar di sini Pasha sama Amira juga dia pamitan untuk menebus obat dan mengurusin bekas perawatannya ibunya Saskia. Lalu ibunya Saskia juga di sini dia ngomong kepada Saskia dia akan bicara. Lalu Saskia juga di sini diomongin dan ibunya Saskia juga pas ngomongin Saskia di sini Saskia juga sangat kaget. Kenapa ibu kok malah membela Amira? Tidak mendukung saya kan putri ibu, kata Saskia kepada ibunya. Lalu gak lama kemudian datanglah Amira sama Pasha dan terlihat di sini juga Pasha sama Amira juga mengajak pergi dan Saskia juga ngomong kepada ibunya, saya mau pergi duluan. Lalu di sini ibunya Saskia juga sangat marah kepada Saskia dan Saskia juga ngomong kepada ibunya, ibu kan lebih nyaman sama Amira, kata Saskia sambil dia juga duluan pergi. Lalu diikutin sama Amira sama Pasha dan ibunya Saskia juga. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana yang pulang dari rumahnya Panopal. Di sini Dewa juga sangat geram kepada Panopal. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Di sini Nana pas ngomong kepada Dewa, Dewa juga tidak mau bicara sama Nana dan dia juga langsung ngomong kepada Nana, saya akan pergi ke Prisa Dewa, kata Dewa kepada Nana. Lalu di Prisa Dewa di sini juga terlihat Lucky juga menelpon Pasha karena ada berkas-berkas yang harus ditatangin oleh Pasha. Pasha juga yang ada di mobil menuju pulang ke rumahnya ibunya Saskia, dia juga akan mampir dulu ke Prisa Dewa. Lalu di sisi lain si Alia atau juga sampailah ke rumahnya Panopal dan dia juga ngomong kepada anak buahnya, kenapa kamu itu santai-santai, kamu itu harus cari bukti lagi yang kuat, kata si Alia. Lalu anak buahnya Panopal juga dia ngomong, saya sudah mendapatkan bukti sidik jari tidak kuat, kamu carilah di sekeliling rumah Panopal pasti banyak CCTV, kamu melihatlah di sana, kata si Alia Seattle. Lalu anak buahnya Panopal juga dia ngomong kepada temannya, benar apa Bu Alia, kata anak buahnya. Singkat cerita mereka juga pergi untuk melihatin CCTV yang ada di sekeliling rumah Panopal yang dibakar oleh para buana. Pas dia sudah pergi si Alia juga sangat senang. Kalau mereka mendapatkan bukti pasti para buana membusuk di penjara dan Nana sama Dewa akan pisah, kata batinnya si Alia Ledator. Lalu di sisi lain di sini anak buahnya Panopal juga dia satu persatu dia melihat CCTV. Alhamdulillah di sisi lain dia menemukan CCTV yang masih bagus. Lalu singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke Prisa Dewa dan di sini Dewa juga ngomong kepada Lucky suruh mengumpulkan semua Prisa Dewa. Lalu singkat cerita di sini juga sudah kumpul semua dan Dewa juga ngomong kepada Lucky, pokoknya Prisa Dewa sama Golden Skull bermusuhan, kata Dewa, dan dimanapun bertemu sama Golden Skull habisi mereka, kata Dewa kepada Lucky sama anak buahnya. Lucky juga di sini sangat marah kepada Dewa dan terjadilah cekcok antara Lucky sama Dewa. Gak lama kemudian Pasha juga sampailah ke kantor Prisa Dewa dan dia juga langsung masuk ke dalam. Pas sampai masuk ke dalam melihat Lucky yang lagi cekcok sama Dewa. Ada apa ini, kata Pasha. Lalu Lucky juga dia menceritakan semuanya maksudnya Dewa dan terlihat Pasha juga di sini ngomong kepada Dewa dan terjadilah cekcok antara Pasha sama Dewa. Dewa juga dia langsung ngomong kepada Pasha, kalau bener kayak gitu sekarang
kita duel aja, siapa yang pantas jadi ketua Prisa Dewa di sini, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga ada yang ngomong kepada Dewa, siapa takut, kata Pasha. Singkat cerita, Dewa sama Pasha juga dia keluar dari kantor dan diikuti oleh Nana dan rombongan Prisa Dewa. Lalu pas di luar di sini, perkelahian antara Dewa sama Pasha juga tidak bisa dihindarkan lagi dan terlihat Nana juga berteriak-teriak kepada Dewa, tapi Dewa masih di sini berkelahi sama Pasha. Singkat cerita di sini perkelahian juga Pasha sama Dewa juga tidak berlangsung dengan lama dan terlihat di sisi lain di mobilnya Pasha, Saskia sama ibunya Saskia dan Amira sangat kaget melihat Pasha sudah terkapar di bawah karena kalah sama Dewa. Di sini juga Dewa juga sudah melihat Pasha sudah terkapar, Dewa juga berteriak-teriak kayak orang mabok. Dia juga ngomong kepada Lucky sama teman-temannya, sekarang kamu jadi saksinya, saya yang jadi ketua di Prisa Dewa. Lalu gak lama kemudian di sini Amira sama ibunya Saskia juga turun dan menghampiri Pasha yang babak belur. Lalu dia juga mengobati Pasha. Lalu di sisi lain Dewa juga mengajak pulang kepada Nana. Nana juga sangat marah kepada Dewa, dia juga tidak mau pulang bareng. Dan di sisi lain Lucky juga dia pergi dari tempat itu dan dia juga duduk di sebuah taman. Dia juga akan menelepon Neta. Apa maksudnya Dewa kayak gitu? Entah lagi makan apa Dewa itu, kata batinnya Lucky. Lalu di sisi lain di sebuah kafe di sini Panopal juga sudah beres meetingnya. Dia tiba-tiba menerima telepon dari Tante Saras. Lalu Tante Saras juga ngomong kepada Panopal dia pengen ketemuan. Lalu di sini Tante Saras juga mengasihkan alamatnya kepada Panopal dan Panopal juga langsung dia pergi keluar dari kafe itu menuju ke tempat di mana Tante Saras yang lagi menunggu. Pas di parkiran di sini Panopal sangat kaget melihat Lucky yang lagi teleponan sama Neta. Di sini Panopal juga sangat kaget mendengar ceritanya Lucky bahwa Dewa dan teman-temannya Prisa Dewa suruh dimana ketemu sama rombongan anak buah dia harus dihabisi. Di sini Lucky juga tidak sadar bahwa Panopal mendengarkan pembicaraan dia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 4 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lebati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.